Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuni Lestari, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Retno Sri Wulandari, absen 25. Perkenalkan, nama saya Septian Putri Utami, absen 31. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah berbasis 3R pada laboratorium. Pengelolaan limbah berbasis 3R pada laboratorium merupakan suatu konsep pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah berbasis 3R pada laboratorium. 1. Reduce atau mengurangi. Pada prinsip reduce, penggunaan bahan kimia yang tidak perlu dan jumlahnya berlebihan harus dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan bahan kimia yang lebih sedikit namun tetap dapat memenuhi kebutuhan percobaan. 2. Membeli bahan kimia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Menggunakan alat atau metode yang lebih efisien untuk menghindari limbah yang berlebihan. 5. Membuang bahan kimia yang tidak terpakai atau rusak dengan benar dan tepat waktu. 2. Reuse atau menggunakan kembali. Pada prinsip reuse, limbah yang masih bisa digunakan kembali harus disimpan dan digunakan kembali jika kemungkinan. Contohnya, 1. Botol kosong bekas bahan kimia dapat digunakan kembali untuk menyimpan bahan kimia lainnya. 2. Bahan kimia yang masih baik namun tidak diperlukan lagi dapat digunakan oleh laboratorium atau disumbangkan ke organisasi yang membutuhkan. 3. Recycle atau mendaur ulang. Pada prinsip recycle, limbah yang tidak dapat digunakan kembali harus didaur ulang atau diolah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Berikut adalah langkah-langkah penerapan pengelolaan limbah berbasis 3R pada laboratorium. 1. Identifikasi limbah laboratorium. Lakukan pengkategorian limbah laboratorium berdasarkan sifat, karakteristik, dan jumlahnya. Kategorikan limbah menjadi limbah berbahaya atau B3 dan limbah non-B3. Dengan identifikasi yang tepat, limbah laboratorium dapat diatur, dikemas, dan dilakukan pengelolaan limbah dengan lebih efektif. 2. Prinsip reduce atau mengurangi. A. Gunakan bahan kimia hanya jika memang dibutuhkan. B. Kurangi penggunaan bahan kimia dengan cara menggunakan alat atau metode yang lebih efisien. C. Gunakan bahan kimia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. D. Buang bahan kimia yang tidak diperlukan atau rusak dengan benar. 3. Prinsip reuse atau menggunakan kembali. A. Botol bekas bahan kimia yang masih layak pakai dapat digunakan kembali untuk menyimpan bahan kimia lainnya. B. Bahan kimia yang masih baik namun tidak diperlukan lagi dapat digunakan oleh laboratorium lain atau disumbangkan ke organisasi yang membutuhkan. 4. Prinsip recycle atau mendaur ulang. A. Daur ulang kertas bekas atau botol plastik menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. B. Bahan kimia yang tidak dapat digunakan lagi dapat diolah menjadi bahan lain atau dihancurkan dengan aman. 5. Pemisahan limbah. A. Pisahkan limbah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pengelolaan. B. Tempatkan limbah dalam wadah yang sesuai dan jangan mencampurkan limbah berbahaya dengan limbah non-B3. 6. Penyimpanan limbah berbahaya. A. Simpan limbah berbahaya dengan aman dan pastikan tidak terjadi kebocoran atau tumpahan yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. B. Pastikan wadah penyimpanan limbah berbahaya terkunci dan dilengkapi dengan label yang jelas. 7. Pembuangan limbah. A. Buang limbah dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Pastikan limbah yang dibuang telah diidentifikasi, dikemas, dan dibeli dengan benar. C. Buang limbah berbahaya ke tempat pembuangan limbah B3 yang telah ditunjuk oleh pihak berwenang. 8. Pendidikan dan pelatihan. A. Berikan pelatihan kepada staf laboratorium tentang cara mengidentifikasi, mengelola, dan membuang limbah dengan benar. Berikut adalah beberapa jenis limbah yang dihasilkan di laboratorium yang dapat dikelola menggunakan konsep 3R. 1. Limbah bahan kimia. Limbah ini meliputi sisa-sisa bahan kimia yang tidak digunakan atau sisa bahan kimia yang rusak. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang tidak
mengumpulkan bahan kimia yang masih baik untuk digunakan kembali, dan mendaur ulang bahan kimia yang masih memungkinkan. 2. Limbah kertas. Limbah ini meliputi kertas bekas atau sisa kertas yang tidak terpakai. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan kertas bekas dan menggunakannya kembali atau mendaur ulang menjadi bahan baru. 3. Limbah plastik. Limbah ini meliputi botol atau wadah plastik bekas, bahan kimia atau kemasan plastik yang tidak terpakai. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mendaur ulang plastik bekas menjadi bahan baru. 4. Limbah logam. Limbah ini meliputi logam bekas atau sisa logam yang tidak terpakai. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan logam bekas dan mendaur ulang menjadi bahan baru atau menjualnya ke pedagang limbah. 5. Limbah elektronik. Limbah ini meliputi peralatan elektronik bekas seperti komputer, printer, atau telepon genggam yang tidak terpakai. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang komponen elektronik yang masih bisa digunakan atau mengambil kembali bahan mentahnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan 3R pada limbah laboratorium. 1. Reduksi atau reduce. Langkah-langkah pertama adalah mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia, membatasi pembelian barang-barang yang tidak perlu, dan menggunakan peralatan yang hemat energi. Selain itu, laboratorium juga bisa mengadakan program penyuluhan atau pelatihan bagi para pegawainya mengenai cara penggunaan bahan kimia atau peralatan dengan lebih efisien. 2. Reuse. Langkah kedua adalah menggunakan kembali bahan atau barang yang masih dapat digunakan. Misalnya bahan kimia yang masih baik dapat digunakan kembali untuk eksperimen selanjutnya, atau botol plastik yang bekas dapat diisi ulang dengan bahan kimia yang baru. Berikut adalah contoh kasus penerapan 3R pada limbah laboratorium yang pernah dilakukan. 1. Penerapan konsep Green Lab di laboratorium kimia. Sebuah laboratorium kimia di universitas di Jepang menerapkan konsep Green Lab dengan mengoptimalkan penggunaan bahan kimia, menggunakan peralatan hemat energi, dan mendaur ulang limbah. Laboratorium ini mengurangi penggunaan bahan kimia sebanyak 30% dan menghemat energi sebanyak 50%. Selain itu, mereka juga mengumpulkan dan mendaur ulang botol plastik bekas dan kertas bekas yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium. 2. Program Zero Waste di Laboratorium Fisika. Sebuah laboratorium fisika di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat mengadopsi program Zero Waste dengan tujuan untuk mengurangi dan mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium. Laboratorium ini menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, mengumpulkan dan mendaur ulang botol plastik dan kertas bekas, serta menyediakan tempat untuk pengumpul baterai bekas. Selain itu, laboratorium ini juga menyediakan pelatihan bagi para pegawai mengenai konsep 3R dan tata cara pengelolaan limbah. 3. Pengelolaan limbah bahan kimia di laboratorium farmasi. Sebuah laboratorium farmasi di Universitas Sumatera Utara, Indonesia mengelola limbah bahan kimia dengan mengurangi penggunaan bahan kimia yang tidak perlu, menggunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, dan mendaur ulang bahan kimia bekas. Laboratorium ini juga mengolah limbah bahan kimia berbahaya dengan benar dan memisahkan limbah berbahaya dan non berbahaya. Selain itu, laboratorium ini juga memanfaatkan penggunaan energi yang hemat dan mengadopsi program tanaman pohon di lingkungan laboratorium sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat dari pengelolaan limbah berbasis 3R pada laboratorium dan lingkungan. 1. Mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Dengan menerapkan konsep 3R pada pengelolaan limbah laboratorium, limbah yang dihasilkan akan berkurang secara signifikan, dan limbah yang dihasilkan juga akan dikelola dengan limbah efektif dan efisien. Hal ini akan membantu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. 2. Menghemat biaya dan sumber daya dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mendaur ulang limbah yang dapat didaur ulang. Laboratorium dapat menghemat biaya yang biasanya digunakan untuk membeli bahan kimia atau membuang limbah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.